Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap pimpinan kampus UIN Madura dan seluruh Bapak Ibu hadirin peserta Konferensi Internasional Langit 6 tahun 2025. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendidikan Humanistik dan Emansipatoris dalam novel Toto Chan, Kajian Filosofis Futurologis, dan artikel ini kami tulis bersama saya Muhammad Arifin Alatas dan juga Ibu Minto, Pak Didi, Pak Fendi, Pak Yatno dan juga Pak Samsul Sodik dari Universitas Negeri Surabaya. Baik, langsung saja. Yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama adalah adanya membangun masa depan pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana realitas pendidikan saat ini kita bisa melihat yang mana sistem pendidikan di Indonesia itu seringkali masih bersifat seragam dan cenderung menekan kebebasan berpikir. Siswa itu diposisikan sebagai penerima yang pasif, mirip model seperti pabrik manusia yang kurang memanusiakan manusia. Kemudian di sisi lain adanya visi pendidikan yang lebih baik. Tentunya hal realitas tersebut tadi itu bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pendidikan holistik, yakni spiritual, intelektual, dan juga sosial. Kemudian diperlukan model baru yang lebih demokratis dan memanusiakan untuk mendorong potensi hidup setiap individu. Oleh karena itu, ada istilah yang menarik dalam konsep ini adanya pendidikan bukanlah mengisi bejana, melainkan menyalakan api. Kemudian yang berikutnya adalah landasan filosofis pendidikan, yang mana di sini ada 3 teori besar. Ada dari John Dewey, Charles Rogers, kemudian Paulo Freire. Yang pertama dari John Dewey. Beliau menyatakan bahwa pendidikan progresif itu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman hidup dan juga pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia nyata. Kemudian yang kedua, dari Carl Rogers, beliau menyatakan bahwa pendidikan humanistik yakni berpusat pada hubungan interpersonal, kebebasan belajar, dan juga pengembangan potensi dari siswa secara utuh. Kemudian yang ketiga dari Paulo Freire yang menyatakan bahwa pendidikan emansipatoris itu bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis siswa untuk melawan ketidakadilan dan juga penindasan melalui dialog dan refleksi. Jadi ada 3 landasan filosofis pendidikan. Kemudian berikutnya, di sisi lain ada sebuah novel, yakni novel dengan judul Toto Chan, yang menceritakan adanya kisah sekolah Tamogakuen yang menjadi inspirasi dari Toto Chan. Dan novel tersebut mengisahkan pengalaman Toto Chan di sekolah Tamogakuen yang dipimpin oleh Shosoku Kobayashi. Nah, sekolah ini menjadi contoh nyata ya dalam pendidikan alternatif, yang mana pertama, ada siswa itu bebas memilih urutan belajar mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran itu berfokus pada pengalaman nyata dan eksplorasi. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan dan potensi unik setiap individu. Dan di sekolah Tomogakuen tersebut mempresentasikan perpaduan ideal antara pendidikan humanistik dan juga emansipatoris. Kemudian berikutnya adalah prinsip pendidikan humanistik dan emansipatoris. Ada 3 kata kunci utama, yakni yang pertama adanya kemandirian belajar, yang kedua menghargai individualitas, kemudian yang ketiga pendidikan membebaskan. Baik, yang pertama kemandirian belajar. Nah, di sini mendorong siswa untuk menjadi seorang individu yang aktif, kemudian kreatif, dan juga dapat mengambil inisiatif dalam proses belajarnya sendiri. Dan ini adalah fondasi kebebasan berpikir. Kemudian yang kedua, menghargai individualitas. Nah, di sini adalah menghilangkan penyeragaman yang kaku, mengakui dan mengembangkan keunikan setiap siswa. Setiap anak itu pasti memiliki potensi dan jalur belajarnya masing-masing dan tidak boleh disamakan. Yang ketiga, pendidikan yang membebaskan. Nah, di sini proses belajar yang dialogis, kemudian kontekstual, dan juga anti diskriminasi. Dan pendidikan menjadi alat pembebasan bukan penindasan, menciptakan individu yang berani dan juga kritis. Nah,
Jadi ada 3 dan konsep-konsep ini sangat relevan dengan semangat kebijakan Merdeka Belajar yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih atraktif dan juga memberdayakan. Kemudian berikutnya ada pendidikan inklusif dan juga berbasis pengalaman. Nah, di sini ada inklusif sejati yang mana dalam novel Toto Chan tersebut, Tomo Gakuan itu secara aktif menerima siswa berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Kemudian memastikan setiap anak merasa diterima dan dihargai. Yang kedua, ada partisipasi aktif. Semua anak di dalam novel itu tanpa terkecuali mendapatkan peran dan kesempatan yang sama dalam setiap aktivitas sekolah, maupun rasa memiliki dan juga tanggung jawab. Kemudian berikutnya, belajar dari realitas. Pembelajaran dilakukan melalui pengalaman yang nyata, terutama ada outdoor learning dan juga memungkinkan anak-anak berinteraksi langsung dengan lingkungan dan fenomena alam. Dan dari beberapa cerita yang ada di novel itu dapat dikatakan juga pendekatan ini juga selaras dengan konsep experimental learning John Dewey dan dapat diperkuat dengan teknologi digital modern seperti AR, AI, ataupun VR dan sebagainya untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif seperti itu. Jadi nanti di masa depan itu bisa menggunakan berbagai macam media tersebut. Dan berikutnya ada transformasi peran guru. Nah, guru sebagai fasilitator pembelajaran, guru sebagai pembimbing karakter, dan juga karakter Kobayashi sebagai kepala sekolah seperti itu. Baik, yang pertama, fasilitator pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang memandu siswa menemukan dan membangun pemahamannya sendiri. Yang kedua, guru membimbing karakter. Lebih dari sekedar akademik, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan karakter positif seperti empati, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Di sisi lain, sebagai kepala sekolah ya, karakter Kobayashi, kepala sekolah Kobayashi harus menjadi sebuah contoh ideal guru yang dialogis, penuh dengan empati, dan juga percaya pada potensi unik pada setiap anak, mendorong perkembangan holistik mereka. Dan karakter-karakter ini, empati, tanggung jawab, kejujuran merupakan kompetensi kunci abad 21 yang esensial untuk menghadapi tantangan global. Dan jadi di dalam cerita di novel itu ada juga transformasi peran guru. Berikutnya dapat disimpulkan dan implikasi futurologis dalam artikel saya Toto Chan. Toto Chan ini merupakan blueprint pendidikan masa depan, yang mana pertama ada kemandirian dan kebebasan belajar, yakni membangun individu yang proaktif, kreatif, tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan berinovasi. Yang kedua, inklusif dan berbasis pengalaman, yang mana menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua perbedaan dan juga memanfaatkan pengalaman nyata didukung teknologi digital. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator karakter, mengubah peran guru menjadi pendamping yang membantu siswa mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Dan di novel Toto Chan ini adalah bisa menjadi inspirasi berharga untuk transformasi kebijakan Merdeka Belajar dan juga pengembangan kurikulum futurologi yang ada di Indonesia. Baik, demikian presentasi dari isi artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.